Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, dengan Kak Amel ya? Iya, Oh, Ibu. silakan masuk Kak, duduk boleh di sini. Makasih Ibu. Iya, silakan duduk senyaman Kak Amel ya. Iya, Ibu. Iya. Kebetulan kemarin yang ada di daftar ya namanya Kak Amel ya. Iya, iya. Iya, gimana Kak Amel perjalanan ke sini? Cukup macet Bu. Saya kesini karena saya naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum, naik apa tuh Kak Amel? Naik ini Bu, angkot. Oh, naik angkot. Baik. Kamel, perkenalkan nama saya Fitri Husnul. Kamel bisa manggil saya Bu Fitri. Ya, baik. Kamel, duduknya udah nyaman? Duduk senyaman mungkin Kamel aja, nggak Iya. apa-apa. Udah Ibu. Udah. Oke. Kamel, untuk datang ke sini ada apa gerangan nih Kamel? Kira-kira kelihatannya Kamel tuh kayak kurang semangat, kayak mukanya tuh sedih gitu. Jadi gini Bu, gimana ya Bu? Saya kan kuliah ya Bu. Ya. Jadi saya tuh belum punya teman di sana karena kehidupan sosial kita berbeda gitu kan. Oke. Di kehidupan sosial di daerah saya dengan di Jakarta gitu Bu. Jadi saya teh jadi nggak punya teman di sini Bu. Oh, Gitu. seperti itu. Iya. Jadi Kamel tuh baru merantau ya kalau bisa dibilang ya. Iya betul Ibu. Kalau boleh tahu dari daerah mana Kamel asalnya? Dari Cianjur Bu. Oh, dari Cianjur. Lumayan ya Kamel, jauh. Iya Bu. Cianjur itu sukunya Sunda ya Kamel kalau nggak salah. Iya Ibu betul Ibu. Sudah. Sunda, baik. Kamel, tadi kan Kamel ngerasa sedih karena belum punya teman, karena perbedaan budaya ya Kamel mungkin. Dan itu mengganggu aktivitas Kamel sehari-hari. Cukup mengganggu Bu karena apa ya? Jadi saya kalau bersosial kan takut karena kita berbeda. Jadinya kayak tugas-tugas kuliah, udah mulai apapun jadi takut seperti itu Bu. Jadi takut. Baik. Baik, datangnya Kamel di sini kan untuk mendapat solusi mungkin ya, dan mendapat penyelesaian dari apa yang Kamel rasakan. Kamel mungkin jadi permasalahan di dalam diri Kamel ya. Baik, bisa dibilang Kamel akan melakukan sesi konseling ya. Nah, di sesi konseling ini ada beberapa tahapan Kamel dan harus diperhatikan. Salah satunya ada asas, ada tujuan, dan ada bagaimana kontrak konseling nantinya. Sebelumnya Kamel sudah pernah konseling? Belum pernah Bu, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ini ya Kamel? Iya Bu. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling ini adalah proses bantuan yang mana dilakukan oleh konselor, yaitu saya sendiri ataupun ahli, yang dilakukan untuk membantu klien ataupun konseli seperti Kak Amel yang sedang memiliki permasalahan yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Bisa dikatakan konseling ini proses bantuan untuk membantu konseli dalam mengembangkan kehidupan efektif sehari-harinya. Ini juga termasuk dalam tujuan konseling, yaitu di mana mampu mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari dari individu ataupun kliennya dan mengentaskan kehidupan efektif sehari-harinya yang terganggu, seperti itu Kamel. Nah, dalam konseling ini juga ada asas-asas yang mana dalam asas ini harus kita junjung tinggi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini nantinya segala informasi ataupun perilaku yang ada di ruangan ini, di sesi konseling ini, kita jaga rapat-rapat Kamel. Yang tahu itu hanya kita berdua saja, orang lain tidak perlu tahu, seperti itu Kamel. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini datangnya Kak Amel untuk ke ruangan ini, untuk sesi konseling ini, itu tanpa paksaan orang lain. Nah, Kak Amel datang ke sini ini dorongan orang lain atau atas dasar keinginan Kak Amel sendiri? Atas saya sendiri Bu. Baik, berarti Kak Amel sudah mencapai asas kesukarelaan ini sendiri, karena Kak Amel sudah mengetahui permasalahan Kak Amel dan ingin menyelesaikan permasalahan itu dari diri Kak Amel sendiri juga. Baik. Nah, kemudian ada asas keterbukaan, di mana nantinya dalam proses konseling ini Kak Amel dan saya tidak ada yang ditutup-tutupi,
dan semua permasalahan bisa dikemukakan secara terbuka seperti itu. Kemudian ada asas kemandirian, di mana nantinya Kamel dalam menceritakan permasalahannya, dalam menemukan mungkin solusi dari permasalahan Kamel itu secara mandiri ataupun secara dari individu Kamel sendiri, seperti itu. Bagaimana Kamel dapat dipahami? Iya Ibu, bisa dipahami. Baik. Ya, mungkin untuk asas kerahasiaan tadi disebutkan ya Bu. Ya. Semua data dan mengenai permasalahan saya itu benar-benar dijaga kan ya Bu? Iya, sangat-sangat dijaga Kamel, karena kita nantinya akan menjunjung tinggi kerahasiaan di antara kita berdua gitu. Jadi saya ataupun Kamel nantinya nggak ada yang membocorkan ataupun memberitahu ke orang lain gitu yang di luar sana. Seperti itu Kamel. Nah baik, di sesi konseling ini juga ada kontrak konseling atau kontrak waktu konseling Kamel, dimana karena mengingat sekarang sudah pukul 11 siang dan mungkin sebentar lagi akan memasuki waktu zuhur ataupun makan siang ya Kamel, mungkin bisa kita maksimalkan di waktu 40 menit atau 4-40 menit ke depan. Bagaimana Kamel? Apakah bersedia? Ya Ibu, bersedia. Baik, untuk memaksimalkan waktu konseling ini, silakan Kamel kiranya keluh kesah Kamel selama ini, rasa sedih, rasa yang mengganjal dalam diri Kamel boleh dituangkan. Jadi seperti ini Bu. Ya tadi kan udah saya bilang ya Bu, yang di awal saya sedih gitu. Terus saya bingung juga karena saya kuliah di Jakarta tapi belum memiliki teman di dalam kelas saya gitu. Jadi saya gimana ya Bu, sulit gitu Bu, karena perbedaan adanya perbedaan kehidupan budaya ataupun sosial saya di rumah terhadap di kota gitu ya. Soalnya kan kalau di daerah tuh kita kan ngomongnya ataupun bahasanya lembut-lembut gitu ya Bu, berbeda dari Jakarta gitu. Kalau Jakarta kan kita dan itu membuat saya shock sih Bu gitu, karena mereka tuh bahasanya kasar-kasar gitu. Bahkan untuk ngobrol sesama teman aja mereka bisa menyebutkan nama hewan dan lain-lainnya seperti itu, yang sebenarnya menurut saya pribadi dan karena kehidupan sosial saya dan lingkungan saya tidak seperti itu, jadi saya kayak merasa apa ya, takut aja gitu, terus kayak sedih gitu, kok bahasanya begini sih gitu. Jadi dari situ saya ini aja Bu, kayak gimana nih untuk mendekatinya gitu kan. Jadi saya bingung aja Bu, karena ya kita berbeda gitu, takutnya dia juga tidak menerima diri saya karena saya kan berbeda dari mereka juga kayak gitu. Terus apa ya, karena kata dia, teman-teman saya dan juga teman saya tuh bilang ketika saya sedang ngomong atau apa gitu kan, Ketika Kamel berbicara seperti itu. ketika berbicara apa ya, mereka tuh ada dari mereka kayak tertawa gitu Bu, pada saat Kamel berbicara itu. berbicara karena mereka kan ngomongnya ya udah, emang karena mereka udah di Jakarta lama ya Bu. Nah saya kan baru, kayak saya masih di kebawah nih kehidupan saya di daerah, terus bahasa saya juga masih ke bawah gitu kan, walaupun sudah di Jakarta gitu Bu. Seperti itu. Baik, dari yang Kamel ceritakan, Kamel merasa sedih karena belum memiliki teman ya, karena adanya perbedaan budaya dari daerah ke kota ya Kamel, dan Kamel sedikit shock gitu ya akan mungkin di lingkungan perguruan Kamel ini ya, di lingkungan kelas khususnya ya, lingkungan kelas Kamel ini teman-temannya sebagian sudah berada di kota, dan berarti teman-teman Kamel ini lebih ngikutin tren saat ini gitu ya, lebih kekinian, dan mungkin dari bahasa, perilaku, mungkin yang kesukaannya juga lebih ngikutin tren-tren
yang berkembang di zaman ini gitu ya. Iya ibu, betul, seperti itu. Mereka mengikuti zaman, sedangkan saya kan ya saya apa adanya aja gitu bu. Apa adanya, iya. Baik, mungkin dari yang Kak Amel rasakan gitu, yang Kak Amel rasakan sedih, kurang percaya diri, jadi ya untuk memulai berteman karena Kak Amel ngerasa beda gitu ya, akan perbedaan bahasa gitu, mungkin dalam berperilaku juga gitu ya. Dan Kak Amel juga tadi sempat shock ya, karena dalam berbahasa mereka tutur katanya tuh cenderung kasar, bahkan ada yang melontarkan kata-kata hewan ke temannya sendiri gitu ya Kamel ya. Iya ibu, betul. Baik. Kalau misalkan Kamel dengar hal-hal yang seperti itu, Kamel tuh shock aja atau gimana reaksinya Kamel? Untuk sampai saat ini ya bu, mungkin untuk pertama kali benar-benar saya shock banget ya bu. Ya cuma kesini-sini pun saya merasa kayak nggak nyaman gitu bu. Kayak nggak nyaman. Ya mungkin masih ada sedikit shock gitu ya bu, karena sangat-sangat berbeda dari di daerah saya, sedangkan di sini ya udah anak-anaknya seperti itu. Nah untuk hal itu saya bingung nih bu. Ya karena saya nggak, masih belum punya teman gitu ya. Pertama saya takut salah memilih teman gitu kan ibu. Karena takut dikucilkan atau gimana gitu kan ibu, karena saya orang daerah, orang desa, sedangkan mereka adanya di Jakarta, tentu beda ya bu gitu. Ya takut saya takut mereka nggak menerima saya. Nah itu hal yang keduanya. Jadi untuk memulai berteman, Kak Amel masih takut ya karena perbedaan-perbedaan yang disebutkan Kak Amel tersebut ya. Baik, mungkin dalam berteman ya Kak Amel ya, bisa kita diskusikan bareng nih ya Kak Amel ya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan Kak Amel tadi. Mungkin dari Kak Amel yang kurang percaya diri akan budaya daerah ataupun yang dari desa Kak Amel yang mencuri kata lembut dan mungkin kurang ikuti zaman, itu Kamel tidak perlu berkecil hati, karena dengan adanya perbedaan itu Kamel bisa lebih percaya diri dan membanggakan budaya ataupun daerah dari Kamel gitu. Misal yang tadi Kamel bilang di daerah Kamel rata-rata itu bertutur kata lembut, sopan santun gitu. Dan mungkin di daerah juga udaranya masih sejuk ya, beda dari di Jakarta gitu ya ibu. Nah jauh beda. Nah itu juga bisa jadi kebanggaan Kak Amel gitu. Di daerah pun cuacanya lebih enak, lebih sejuk gitu, dan dalam bertutur kata lebih lembut gitu, dan lebih kesannya mungkin lebih menghargai sesama manusia gitu ya. Nah itu bisa jadi kebanggaan Kak Amel atau aset dari diri Kak Amel gitu, akan perbedaan budaya tersebut gitu. Kemudian dalam memilih teman ataupun takut memulai ya Kak Amel ya, itu bisa kita mulai perlahan gitu Kak Amel. Mulai dari di perkuliahan kan biasanya di kelas duduknya samping-sampingan ya Kak Amel ya gitu. Nah mungkin bisa dimulai dari duduk teman yang duduk di samping Kak Amel gitu. Mungkin bisa mulai berbicara dengan menanyakan mata kuliah hari ini apa gitu, terus ada tugas apa, atau mungkin nanya-nanya seputar kesukaan dia gitu. Itu bisa memulai itu obrolan Kak Amel untuk teman-teman di kelas Kak Amel gitu, agar Kak Amel tidak sulit dalam berteman gitu. Dan mungkin dalam menanggapi teman-teman yang berkata kasar ataupun dalam berperilaku, mungkin ada yang mencibir Kak Amel tadi, yang ada yang menertawakan Kak Amel, itu tidak usah dirisaukan Kak Amel gitu. Jadi kita ambil dari sisi positifnya aja gitu. Mungkin dia baru pertama kali lihat orang seperti ini gitu dari daerah gitu. Jadi Kak Amel tidak perlu berkecil hati akan perbedaan Kak Amel. Kak Amel boleh
pilih teman yang lebih mengarah ke hal ke positif gitu, hal-hal baik, hal-hal yang positif yang bisa meningkatkan pengembangan akademik Kak Amel, pengembangan diri Kak Amel, seperti itu. Kira-kira dari yang saya sebutkan ini, apakah bisa sesuai dengan permasalahan Kak Amel? Dari yang ibu sebutkan itu, saya rasa ada benarnya juga sih Bu buat diri saya gitu kan ya Bu. Ya mungkin mulai dari saya berbicara atau berdekat dengan teman sebangku saya yang sebelahan tuh, lalu juga bisa ya mulai menanyakan mengenai hal-hal perkuliahan kayak gitu kan ya Bu. Ya mungkin terus karena yang dari perkataan-perkataan itu emang cukup mengganggu hati ya Bu. Jadi yang tadi Ibu sebutkan ya nggak usah dihiraukan mungkin gitu ya. Karena kalau seperti itu saya yang Ibu katakan tadi, saya sudah merasa cukup membaik sih Bu, kayak pikiran saya oh iya Ibu ada benarnya juga. Baik, berarti sudah menjawab ya bagaimana langkah selanjutnya Kak Amel dalam menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Nah, mungkin kita simpulkan kembali ya Kak Amel ya, dalam menyelesaikan permasalahan Kak Amel yang kurang percaya akan perbedaan, takut untuk memulai pertemanan dengan teman-teman di kelas, teman-teman di perkuliahan yang beda budayanya dengan Kak Amel. Kira-kira langkah yang akan ditempuh Kak Amel untuk hal-hal tersebut kiranya apa saja? Langkahnya mungkin ya saya membuka diri kali ya Bu ya, untuk bisa memulai berbicara ataupun bersosial dengan mereka gitu ya Bu yang tadi Ibu sebutkan. Dari teman sebelah bangku saya ataupun ya mungkin yang di belakang saya gitu kali ya Bu. Terus di depan kayak gitu. Saya rasa saya mulainya dari hal-hal seperti yang Ibu sebutkan tadi sih. Baik, berarti mulai dari yang terdekat terlebih dahulu ya Kak Amel ya. Jadi pelan-pelan Kak Amel juga harus mementingkan diri Kak Amel lebih ke arah positif lagi, lebih dalam pengembangan diri Kak Amel gitu ya. Jadi kita juga dalam berteman tetap ambil sisi positifnya dari mereka gitu ya. Dan semoga dari sesi konseling ini dapat memberikan manfaat dari diri Kak Amel ya, mungkin dapat menjawab permasalahan Kak Amel juga gitu. Kira-kira dari sesi konseling ini apakah cukup Kak Amel, karena mengingat waktu sudah Cukup waktunya? Cukup sih Bu, saya rasa dari sesi konseling ini sudah ada solusi buat saya, cukup menenangkan. Jadi saya rasa ini teh cukup Bu, 40 menit aja. Oh baik, semoga Kak Amel kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih percaya diri akan perbedaan Kak Amel. Ingat Kak Amel, adanya perbedaan Kak Amel ini bukan menjadi suatu kekurangan, tapi bisa menjadi suatu kelebihan dalam diri Kak Amel gitu. Jadi Kak Amel harus berbangga nih, walaupun dari daerah ataupun desa, Kak Amel bisa berkuliah di kota gitu. Itu juga bagian dari kebanggaan diri Kak Amel, dan fokus Kak Amel dalam menuntut ilmu gitu di sini di kota. Semoga Kak Amel dapat membawa perubahan-perubahan yang baik bagi diri Kak Amel ataupun orang-orang sekitar Kak Amel ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini ya Kak Amel. Semoga nanti di jalan pulang lancar, gak ada gangguan apapun ya. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Ibu atas pendengaran memberikan nasihat-nasihat ataupun solusi dari Ibu. Mohon maaf Ibu kalau saya merepotkan, sudah mengambil waktu istirahat Ibu ataupun jam kerja Ibu gitu kan ya Bu. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya. Tidak apa Kak Amel, semoga Kak Amel bisa main-main di sini lagi. Kalau misalkan masih ada yang mengganjal ataupun mungkin mau mampir ke sini untuk sharing-sharing aja, nggak masalah Kak Amel.
saya terbuka di sini, di ruangan ini, di tempat ini gitu. Jadi boleh Kak Amel hubungi saya ataupun daftar di link yang sudah tertera ya Kak Amel ya. Baik, semoga selamat sampai tujuan ya Kak Amel, hati-hati di Makasih jalan. Bu. Terima kasih ya.